Bukan seperti tuduhan PDIP atau para pembenci yang lain bahwa Jokowi lah yang ambisi, yang terus cawe-cawe dalam pemilihan kepala daerah di berbagai tempat. Tetapi para calon kepala daerah lah yang butuh Pak Jokowi, yang butuh di-endorse Pak Jokowi, didukung Pak Jokowi. Itu kenyataan dan fakta di lapangan. Tapi yang utama adalah bisa berdampingan dengan beliau, bercengkrama, itu sudah lebih dari segala-galanya. Kira-kira begitu. Ya, Pak Jokowi mengaku ada kurang lebih 84 calon kepala daerah yang minta dukungan, minta doa restu, ingin di-endorse Pak Jokowi. Luar biasa. Baru kali ini mantan presiden masih dibutuhkan auranya, wibawanya, pengaruhnya untuk bisa memenangkan dalam kompetisi pemilihan kepala daerah, baik di level wali kota atau bupati maupun gubernur. Nah, luar biasa. Tetapi seolah-olah tuduhan PDIP atau yang lain, para pembenci, pengkritik, bahwa Pak Jokowi selalu yang dituduh ambisi kekuasaan, melanggengkan kekuasaan. Begitu narasinya. Padahal sebenarnya calon kepala daerah lah yang butuh sosok Pak Jokowi. Dan sampai detik ini masih saja calon kepala daerah, terutama yang dinyatakan menang ya dalam quick count, itu sowan Pak Jokowi. Seperti baru-baru ini calon gubernur Kalimantan Timur itu juga sowan kepada Pak Jokowi. Luar biasa, hanya sekedar mengucapkan terima kasih atas dukungannya, atas doa restunya, dan mohon masukan ke depan seperti apa untuk pembangunan di Kalimantan Timur. Hanya sekedar seperti itu. Nah, ketika ditanya apakah waktu pencalonan Pak Jokowi itu mengendorse, padahal tidak langsung, hanya sekedar berdampingan, bercengkerama ketika Pak Jokowi waktu itu berkunjung ke Kalimantan Timur. Luar biasa, itulah memang yang diharapkan oleh para calon kepala daerah. Dan ini bukan hanya yang selama ini pro dengan Pak Jokowi. Bahkan ada calon kepala daerah yang selama ini nyinyir, kritis terhadap Pak Jokowi. Itu ternyata sowan juga ke rumah Pak Jokowi. Saya nggak perlu sebut namanya. Jadi luar biasa pengaruh Pak Jokowi. Ya paling tidak ya, meskipun mungkin yang dijagokan Pak Jokowi, yang di-endorse Pak Jokowi itu tidak menang, tetapi bagi calon kepala daerah secara pribadi, itu menguatkan secara mental ya, secara kemantapan, semangat, motivasi. Itu sudah luar biasa pengaruh Pak Jokowi. Hanya sekedar ngobrol dan bercengkrama, kemudian difoto dan divideokan, itu sudah luar biasa, bisa menjadi amunisi kampanye yang ampuh di masyarakat. Jadi memang Pak Jokowi auranya masih luar biasa, wibawanya masih luar biasa. Bahkan tadi yang saya bilang, calon gubernur Kalimantan Timur masih menyebut Pak Jokowi presiden. Meskipun langsung diralat presiden ke-7 begitu. Karena apa? Aura presiden itu selalu melekat pada sosok Pak Jokowi. Kemanapun beliau pergi, itu selalu akan dikerumuni oleh masyarakat, oleh warga yang tadi hanya ingin bersapa, hanya ingin bersalaman, hanya ingin bisa berfoto dengan Pak Jokowi. Bahkan luar biasanya ada pula yang baru umroh di Tanah Suci. Pak Jokowi ditelepon sama calon kepala daerah. Luar biasa memang sosok Pak Jokowi, begitu fenomenal. Tetapi bagi para pembenci, pengkritik, kubu PDIP, ya akan merendahkan Pak Jokowi. Wah, mantan presiden yang lain itu lebih menjaga derajatnya, tidak mau turun gunung, tidak mau cawe-cawe lagi urusan politik. Nah, menurut saya justru ini menunjukkan sosok Pak Jokowi itu luar biasa. Mantan presiden yang sebenarnya ya sudah menjadi warga biasa, tidak begitu berpengaruh di masyarakat, tidak lagi dibutuhkan,
Tetapi ternyata faktanya masih banyak masyarakat yang butuh dengan sosok Pak Jokowi. Bahkan para calon kepala daerah hanya memohon doa, hanya meminta restu dari Pak Jokowi. Itu sudah sangat melegakan, sudah sangat membahagiakan, memantapkan. Jadi percaya diri. Itulah beda Pak Jokowi dengan mantan-mantan presiden yang lain. Karena ini tuntutan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan Pak Jokowi tidak bisa menolaknya. Dan menurut saya Pak Jokowi itu mau untuk mendukung atau sekadar mengendorse calon kepala daerah, baik itu bupati maupun gubernur. Pertama, beliau itu orangnya sangat-sangat terbuka, bahkan juga terhadap lawan-lawan politiknya, pembencinya yang selama ini nyinyir, kritis terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi terbuka, siapapun diterima dengan baik. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi akan melihat calon kepala daerah ini seperti apa kompetensinya. Kira-kira apakah bisa melanjutkan program-program pembangunan? Apakah benar-benar dicintai oleh masyarakatnya, oleh warganya? Itu penting dilihat oleh Pak Jokowi. Apakah calon kepala daerah ini layak untuk memimpin daerahnya masing-masing? Kemudian yang ketiga menurut saya adalah tentang keberlanjutan dan juga sinergitas dengan pemerintah pusat yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi juga ingin memastikan bahwa calon-calon kepala daerah yang terpilih itu memang satu misi, satu gerbong dengan pemerintahan Pak Prabowo. Karena ini penting agar seluruh program-program yang sudah dibuat, kebijakan strategis, dan semuanya itu bisa berjalan dengan baik, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan daerah-daerah. Sehingga dibutuhkan pemimpin-pemimpin daerah yang bisa sejalan, bersinergi dengan pemerintah pusat, agar bisa program-program, kebijakan-kebijakan yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik dan memastikan seluruh warga masyarakat itu menerima manfaatnya. Sekian dulu. Ini sekadar opini pribadi saya. Sampai jumpa.